Hai sahabat cerita Rani, sebelum kisah ini dimulai, boleh ya aku minta teman-teman yang menonton untuk tulis dari daerah mana saja? Jangan lupa like dan subscribe juga, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, aroma semur daging yang kaya rempah dengan lembut menyelimuti seluruh ruang makan. Vina, dengan gerak hati-hati, menata mangkuk nasi terakhir di atas meja mahoni yang mengilap. Permukaannya memantulkan cahaya hangat dari lampu kristal di atasnya. Semuanya tertata sempurna, persis seperti yang Ibu Maya, ibu mertuanya, selalu inginkan, piring porselen putih berlis emas, sendok garpu perak yang berkilauan, dan serbet kain yang terlipat rapi tanpa celah. Di rumah ini, kesempurnaan bukanlah pilihan, melainkan tuntutan mutlak, dan Vina telah mendedikasikan 5 tahun pernikahannya untuk memenuhi itu, tanpa pernah sekalipun mengeluh. Ia melirik suaminya, Arfian, yang tampak asyik dengan ponselnya, lalu pandangannya beralih ke Ibu Maya yang menatap setiap hidangan dengan sorot mata menilai yang khas. Semuanya sudah siap, Bu, Mas, ucap Vina pelan, sembari menarik kursi untuk dirinya setelah memastikan Arfian dan Ibu Maya sudah duduk dengan nyaman. Aromanya enak sekali. Kamu memang selalu bisa diandalkan, Vin, puji Ibu Maya. Namun, nada suaranya terdengar datar, seolah pujian itu hanya formalitas, bukan datang dari hati. Vina hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Ia sudah terbiasa, menganggapnya sebagai bagian dari bakti seorang istri dan menantu. Dalam hatinya, ia selalu percaya bahwa dengan kepatuhan dan pelayanan yang tulus, suatu hari nanti ia akan diterima sepenuhnya oleh keluarga ini. Arfian akhirnya meletakkan ponselnya, menatap Vina, lalu tersenyum lebar. Tentu saja istriku yang terbaik. Pintar di dapur, penurut, tidak banyak tingkah. Aku tidak salah pilih, kan, Bu? Katanya, sambil menyendok nasi ke piring ibunya, lalu ke piringnya sendiri, sebelum akhirnya menyendokkan untuk Vina. Gestur kecil itu adalah sandiwara yang selalu Arfian lakukan di depan ibunya. Sebuah pertunjukan seolah ia adalah kepala keluarga yang penuh perhatian. Kamu benar, Arfi. Vina ini anugerah. Wanita zaman sekarang jarang ada yang seperti dia, tahu posisi, tahu cara melayani suami dan orang tua. Makanya kami juga harus memikirkan masa depannya, sahut Ibu Maya, mengalihkan pandangannya pada Vina. Tatapannya tiba-tiba menjadi lebih intens, lebih fokus, dan Vina merasakan firasat aneh mulai merayap di hatinya. Suasana yang tadinya terasa biasa saja, kini terasa berat dan penuh antisipasi. Mereka makan dalam diam selama beberapa saat, hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Vina mencoba menikmati makanannya, namun setiap suapan terasa hambar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik percakapan pembuka tadi. Ini bukan sekadar makan malam biasa, ini adalah sebuah pengantar. Benar saja, setelah piring mereka hampir kosong, Arfian berdeham. Ia menyeka bibirnya dengan serbet, lalu menatap Vina dengan senyum yang dibuat-buat seramah mungkin. Sayang, ada sesuatu yang penting yang mau Mas dan Ibu bicarakan denganmu. Iya, Vin. Ini menyangkut masa depan kita semua sebagai keluarga, terutama masa depanmu, timpal Ibu Maya, suaranya terdengar begitu manis dan penuh perhatian. Nada yang jarang sekali Vina dengar, dan justru karena itulah, alarm di dalam benak Vina berbunyi semakin kencang. Vina meletakkan sendoknya. Ada apa ya, Bu? Mas? Sepertinya serius sekali. Arfian bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari pajangan di sudut ruangan. Ia membuka laci tersembunyi di bagian bawah, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun. Bunyi map yang diletakkan di atas meja terdengar begitu keras di tengah keheningan ruang makan. Vina menatap benda itu, kelihatannya berat, resmi, dan mengintimidasi. Jangan tegang begitu, sayang, kata Arfian sambil kembali duduk. Ia mendorong map itu perlahan ke arah Vina. Ini hanya dokumen biasa, formalitas untuk kelancaran bisnis keluarga kita. Bisnis? Vina mengerutkan kening. Selama ini ia tidak pernah dilibatkan dalam urusan bisnis. Ia tahu keluarga Arfian memiliki beberapa properti kontrakan dan sebuah toko grosir yang besar, tetapi ia hanya tahu sebatas itu. Tugasnya adalah memastikan rumah selalu rapi, makanan selalu tersedia, dan Arfian serta ibunya selalu senang. Urusan uang dan bisnis adalah dunia mereka. Betul, Vina,
Ibu Maya mengambil alih. Seperti yang kamu tahu, kami berencana untuk mengembangkan usaha. Mengambil pinjaman bank untuk modal itu butuh banyak jaminan dan administrasi yang rumit. Nah, surat ini hanya untuk menyederhanakan semuanya agar semua aset keluarga terpusat atas nama Arfian sebagai kepala keluarga, sehingga proses di bank nanti jadi lebih mudah dan cepat. Ini demi kebaikan kita semua. Kalau bisnis lancar, kamu juga kan yang akan ikut senang. Penjelasan itu terdengar masuk akal di permukaan. Namun, hati kecil Vina berteriak, ada yang tidak beres. Mengapa harus ada surat yang begitu tebal, hanya untuk menyederhanakan administrasi? Mengapa ini harus dilakukan sekarang? Di tengah makan malam, dengan bujuk rayu yang begitu manis, Vina teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, saat ayahnya meninggal, ia menerima warisan berupa sebidang tanah di kampung. Arfian membujuknya untuk menjual tanah itu dan menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan ke dalam bisnis keluarga. Arfian berjanji keuntungannya akan menjadi tabungan masa depan mereka berdua. Namun hingga hari ini, Vina tidak pernah melihat sepeser pun dari keuntungan yang dijanjikan itu. Setiap kali ia mencoba bertanya, Arfian selalu berkata, "Sabar, sayang, uangnya masih berputar. Kamu tenang saja, semuanya aman sama." Kenangan pahit itu membuat Vina semakin waspada. Ia menatap map di depannya, lalu menatap kedua wajah yang sedang tersenyum penuh harap padanya. Senyum mereka tampak seperti topeng. "Boleh aku baca dulu isinya, Mas?" tanya Vina sepelan mungkin, mencoba agar suaranya tidak bergetar. Raut wajah Arfian sedikit berubah, senyumnya sedikit menegang. "Buat apa dibaca, sayang? Isinya cuma bahasa hukum yang rumit, nanti kamu malah pusing. Intinya persis seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini cuma formalitas." "Benar, Vina. Jangan buang-buang waktumu. Percaya saja pada kami. Masa kami mau menjerumuskanmu?" tambah Ibu Maya. Nadanya masih manis, tetapi ada sedikit ketidaksabaran di sana. Tekanan di ruangan itu semakin terasa. Vina merasa seperti seekor mangsa yang sedang dikepung oleh dua predator. Mereka tidak memberinya ruang untuk berpikir, tidak memberinya pilihan selain menurut. Arfian membuka map itu, membalik beberapa lembar kertas dengan cepat, lalu berhenti di sebuah halaman yang penuh dengan tulisan, dan hanya menyisakan satu ruang kosong di bagian bawah. Sebuah garis titik-titik di atas nama terang Vina Anindita. Arfian menyodorkan sebuah pulpen bertinta hitam. "Sudah, kamu tinggal tanda tangan di sini saja. Sayang, cepat. Setelah itu kita bisa makan buah sebagai penutup." Vina menatap garis titik-titik itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke arah Arfian, suaminya, orang yang seharusnya melindunginya. Ia melihat kilatan aneh di matanya, sebuah kombinasi antara keserakahan dan ketidaksabaran yang begitu kentara. Lalu ia menatap Ibu Maya yang senyumnya tak lagi mampu menyembunyikan tatapan dinginnya. Vina sadar, jika ia menandatangani surat ini sekarang, ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar sebidang tanah. Ia mungkin akan kehilangan segalanya. Vina merasakan ujung pulpen yang dingin di tangannya. Tekanan dari dua pasang mata di hadapannya terasa seperti beban fisik yang menekan bahunya. Ia harus berpikir cepat mencari jalan keluar dari situasi ini, tanpa menimbulkan kecurigaan yang meledak-ledak. Menolak mentah-mentah hanya akan memancing amarah mereka, dan membuat posisinya semakin sulit. Ia harus mengulur waktu. Dengan sebuah tarikan napas yang ia harap terdengar wajar, Vina tiba-tiba meletakkan pulpen itu kembali ke atas meja. "Aduh," desahnya pelan sambil memijat pelipisnya. "Maaf, Bu, Mas. Tiba-tiba kepalaku pusing sekali. Mungkin karena masuk angin." Ekspresi Arfian dan Ibu Maya langsung berubah. Kekecewaan terpancar jelas di wajah mereka sebelum mereka sempat menyamarkannya dengan topeng kekhawatiran. "Loh, kok bisa? Sayang, kamu kecapean ya?" tanya Arfian. Suaranya berusaha terdengar cemas. "Sepertinya begitu, Mas. Maaf sekali." Tangan Vina jadi gemetar. Rasanya tidak enak kalau tanda tangan surat sepenting ini dalam keadaan begini. Takutnya jelek atau salah. Bagaimana kalau besok pagi saja? Setelah istirahat pasti sudah segar kembali. Vina menjelaskan dengan suara yang dibuat sedikit lemah. Ibu Maya menyipitkan matanya sejenak,
seolah mencoba memindai kebohongan di wajah menantunya. Namun, akting Vina cukup meyakinkan. Wajahnya memang terlihat sedikit pucat, entah karena tegang atau karena ia memang pandai menyembunyikan perasaannya. Ya sudah, kalau memang kamu tidak enak badan, kata Ibu Maya akhirnya, nadanya sedikit ketus. Istirahatlah sana, tapi besok pagi jangan lupa ya. Sebelum Arfian berangkat kerja, surat itu harus sudah beres. Pasti, Bu. Terima kasih atas pengertiannya, jawab Vina sambil bangkit berdiri. Ia sengaja berjalan sedikit limbung saat menuju kamar untuk menyempurnakan sandiwaranya. Begitu pintu kamar tertutup di belakangnya, Vina bersandar di daun pintu. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Jantungnya masih berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena campuran antara lega dan marah yang membuncah. Ia berhasil lolos untuk malam ini, tetapi ia tahu pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Map merah marun itu ditinggal di meja makan, sebuah ancaman yang tertunda. Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arfian, mendengarkan dengkuran suaminya yang teratur dan dalam. Pria yang tidur di sebelahnya ini, pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 5 tahun, ternyata adalah orang asing yang menyimpan niat begitu licik. Setiap helaan napas Arfian terdengar seperti sebuah ejekan di telinga Vina. Semua kenangan manis yang pernah mereka lalui kini terasa palsu dan tercemar. Rasa sakit karena pengkhianatan itu terasa begitu tajam, mengiris hatinya tanpa ampun. Ia menunggu. Jam di dinding berdetak dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Pukul 2 dini hari. Ketika ia yakin seluruh rumah telah terlelap dalam tidur nyenyak, Vina bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sepelan mungkin. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan yang menyelinap masuk melalui celah gorden. Ia berjalan tanpa suara menuju ruang makan. Di sana, di atas meja yang rapi, map merah itu tergeletak, warnanya tampak mengancam dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Vina mengambil map itu dan membawanya ke satu-satunya tempat di rumah yang memiliki kunci dari dalam, kamar mandi. Ia mengunci pintu, menyalakan lampu, dan duduk di lantai keramik yang dingin. Cahaya putih yang terang benderang menyorot sampul map itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia membukanya. Lembar demi lembar ia buka. Matanya membelalak ngeri membaca judul-judul di setiap bagian. Ini bukan sekadar surat kuasa administrasi seperti yang mereka katakan. Ini adalah dokumen penghancuran. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan dengan hati-hati mulai memotret setiap halaman, memastikan setiap kata dan pasal tertangkap dengan jelas. Lalu matanya terpaku pada satu judul yang membuatnya merasa mual, surat pernyataan pelepasan hak gonogini dan warisan. Di bawahnya, dalam serangkaian pasal yang ditulis dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, Vina menemukan inti dari rencana busuk mereka. Surat itu menyatakan bahwa ia, Vina Anindita, dengan sadar dan tanpa paksaan setuju untuk melepaskan seluruh haknya atas harta benda apapun yang diperoleh selama masa pernikahannya dengan Arfian. Tidak hanya itu, surat itu juga mencakup klausul bahwa ia melepaskan hak atas warisan apapun yang mungkin ia terima di masa depan dari keluarganya sendiri, jika warisan itu bersinggungan atau dikelola dalam bisnis keluarga Arfian. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jadi ini bukan hanya tentang merampas apa yang sudah ada, tetapi juga merampok masa depannya. Mereka ingin memastikan ia tidak punya apa-apa. Vina terus membaca, tangannya semakin gemetar. Ia sampai pada pasal terakhir, pasal penutup yang menjadi paku terakhir di peti matinya. Pasal itu berbunyi, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian, maka pihak kedua, Vina Anindita, setuju dan berjanji untuk tidak akan menuntut pembagian harta bersama dalam bentuk apapun dan bersedia meninggalkan kediaman bersama hanya dengan membawa pakaian dan barang-barang pribadi yang melekat di badan. Napas Vina tercekat, air matanya akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Jadi, ini adalah tujuan akhirnya. Setelah mereka mendapatkan tanda tangannya, setelah mereka menguras semua miliknya, mereka akan menceraikannya dan membuangnya begitu saja seperti sampah. Ia akan menjadi perempuan miskin tanpa harta, tanpa rumah, tanpa masa depan. Kepolosan dan kepatuhannya selama ini dianggap sebagai kebodohan yang bisa dieksploitasi. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi bara api kemarahan yang dingin dan membara. Mereka telah salah besar.
Mereka mengira ia adalah domba yang penurut. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membangunkan seekor singa betina yang terluka. Vina menyeka air matanya dengan kasar. Cukup sudah tangisan ini. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia membuka daftar kontak di ponselnya. Jarinya menggulir melewati nama-nama teman dan kerabat. Ia butuh bantuan. Bukan sekadar simpati, tetapi bantuan profesional. Matanya berhenti pada sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Habib, teman satu angkatannya di universitas dulu. Vina mengambil jurusan sastra, sementara Habib di Fakultas Hukum. Ia ingat Habib sebagai sosok yang cemerlang, kritis, dan sangat membenci ketidakadilan. Terakhir ia dengar, Habib sudah menjadi pengacara yang sukses di kota. Tanpa ragu lagi, Vina menekan nama itu. Ia tidak peduli ini sudah hampir jam 3 pagi. Ini adalah keadaan darurat. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, mendengarkan nada sambung. Dalam kegelapan kamar mandi yang sunyi, di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sebuah percikan harapan mulai menyala. "Halo?" Sebuah suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar dari seberang. Vina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya. "Habib, maaf mengganggu pagi buta begini. Ini aku, Vina. Aku butuh bantuanmu." Sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Di seberang telepon, keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Vina sempat khawatir panggilannya terputus atau lebih buruk lagi, Habib mengira ia hanya orang iseng. Namun kemudian suara serak itu kembali terdengar, kali ini lebih jernih dan waspada. "Vina. Vina Anindita, ini benar kamu?" "Iya, Habib. Ini aku," bisik Vina, tubuhnya masih bersandar di dinding kamar mandi yang dingin. "Astaga, Vina. Ada apa? Kenapa suaramu seperti itu? Kamu baik-baik saja?" Nada kantuk Habib telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesiagaan seorang profesional. Vina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getaran dalam suaranya. Ia menceritakan semuanya dalam bisikan yang cepat dan mendesak. Tentang makan malam, tentang map merah marun, tentang bujukan manis suaminya dan ibu mertuanya, dan tentang isi dokumen mengerikan yang baru saja ia potret. Ia tidak melewatkan satu detail pun, termasuk pasal kejam tentang pengusiran dirinya tanpa sepeser pun harta. Habib mendengarkan tanpa menyela. Vina bisa membayangkan raut wajah temannya itu yang berubah serius. Di tengah ceritanya, ia hanya mendengar gumaman pelan, tidak bisa dipercaya. Ini biadab. Setelah Vina selesai berbicara, keheningan kembali menyapa. Namun kali ini terasa berbeda. Ini adalah keheningan seseorang yang sedang berpikir keras, menyusun potongan-potongan informasi menjadi sebuah gambaran hukum yang utuh. "Aku sudah memotret semua halamannya, Bib. Aku bisa kirimkan sekarang," kata Vina. "Bagus, kirimkan segera ke nomorku. Jangan hapus dari ponselmu," perintah Habib. Suaranya kini tegas dan penuh kendali. "Vina, dengarkan aku. Jangan tunjukkan kepanikan. Jangan tunjukkan perlawanan. Pagi nanti, bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjutkan sandiwara sakit kepalamu jika perlu. Kita harus bertemu hari ini juga. Cari alasan untuk keluar rumah. Bilang mau ke pasar, ke pengajian, atau menjenguk teman. Bisa?" "Bisa," jawab Vina, merasa sedikit kekuatan kembali mengalir dalam dirinya. Mendengar suara Habib yang tenang dan kompeten memberinya secercah harapan. "Oke, aku akan tunggu di kafe kenangan di Jalan Merpati. Itu cukup jauh dari area rumahmu, kan? Pukul 10 pagi. Pakai pakaian biasa, jangan menarik perhatian. Dan yang paling penting, jangan bawa dokumen fisiknya. Cukup ponselmu saja. Mengerti?" "Mengerti, Habib. Terima kasih banyak." "Jangan berterima kasih dulu. Simpan tenagamu. Kamu akan sangat membutuhkannya. Sampai jumpa nanti," kata Habib sebelum menutup telepon. Vina duduk di lantai kamar mandi selama beberapa menit lagi, membiarkan instruksi Habib meresap. Ia mengirimkan semua foto dokumen itu, lalu menghapus jejak panggilannya. Dengan hati-hati, ia mengembalikan map merah itu ke tempatnya semula di meja makan. Langkahnya seringan bulu, napasnya tertahan. Setelah memastikan semuanya tampak seperti sedia kala,
Ia kembali ke kamar tidur dan berbaring di samping Arfian. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Otaknya bekerja menyusun rencana untuk pagi hari. Tidur adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati malam itu. Pagi harinya, Vina bangun lebih dulu. Ia memasak sarapan seperti biasa. Nasi goreng dengan telur mata sapi, kesukaan Arfian. Saat Arfian dan Ibu Maya turun ke meja makan, Vina menyambut mereka dengan senyum yang sedikit lesu. "Bagaimana keadaanmu, sayang? Sudah lebih baik?" tanya Arfian. "Sudah sedikit mendingan, Mas. Mungkin semalam hanya kelelahan," jawab Vina sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan suaminya. "Oh ya, Bu, Mas. Nanti sekitar jam 9 Vina izin keluar sebentar ya. Mau ke pasar? Stok bumbu dapur sudah banyak yang habis." Ibu Maya menatapnya dengan selidik. "Pasar? Baiklah, tapi jangan lama-lama dan jangan lupa soal yang semalam." "Tentu tidak lupa, Bu," kata Vina dengan patuh. Tepat pukul 8:30, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Vina berangkat. Ia sengaja membawa tas belanja besar yang kosong untuk menguatkan alasannya. Jantungnya berdebar kencang saat melangkah keluar dari gerbang rumah. Ia merasa seperti seorang tawanan yang berhasil kabur, meskipun hanya untuk beberapa jam. Kafe Kenangan adalah sebuah tempat kecil yang nyaman, tersembunyi di antara deretan toko buku tua. Habib sudah menunggunya di meja sudut yang paling tidak mencolok. Ia tampak berbeda dari yang Vina ingat di kampus. Kini ia lebih dewasa dengan setelan kerja kasual namun rapi dan sorot mata yang tajam. "Vina," sapanya sambil berdiri. "Duduklah. Mau pesan sesuatu?" "Tidak, terima kasih. Aku hanya punya sedikit waktu," jawab Vina sambil duduk di hadapannya. Tanpa basa-basi, Habib langsung ke pokok permasalahan. "Aku sudah mempelajari semua foto yang kamu kirim. Ini lebih buruk dari yang aku duga. Ini bukan sekadar surat pelepasan hak waris biasa, Vina. Ini adalah surat perbudakan finansial. Draftnya dibuat dengan sangat teliti untuk memastikan kamu tidak akan punya apa-apa. Mereka yang menyiapkannya jelas tahu apa yang mereka lakukan." Habib menggeser ponselnya, menunjukkan beberapa pasal yang ia tandai. "Lihat ini." Kata-katanya sengaja dibuat ambigu di beberapa bagian, tapi sangat mengikat di bagian lain. Mereka tidak hanya mengincar aset selama pernikahan, tapi juga warisanmu di masa depan. Ini adalah perampokan yang dilegalkan di atas kertas. Mendengar konfirmasi dari seorang ahli hukum, membuat Vina semakin yakin akan kekejaman rencana suami dan mertuanya. Rasa sakit itu kembali menusuk, tapi kali ini bercampur dengan amarah yang membeku. "Apakah ada tanda-tanda sebelumnya, Vin? Sesuatu yang ganjil dalam hal keuangan?" tanya Habib lembut. Vina terdiam sejenak, lalu sebuah kenangan melintas di benaknya. 1 tahun lalu, ibuku di kampung sakit keras dan butuh biaya operasi. Aku meminta uang pada Arfian, sebagian dari uang hasil penjualan tanah warisan ayahku yang katanya dia investasikan. Tapi Arfian bilang bisnis sedang seret, uang tunai tidak ada. Dia menyuruhku pinjam ke kerabat lain dulu. Aku percaya padanya. Vina berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Beberapa minggu setelah itu, saat aku sedang membersihkan ruang kerjanya, aku tidak sengaja melihat rekening koran tergeletak di meja. Di sana ada transaksi transfer dalam jumlah besar ke rekening Ibu Maya. Keterangannya, biaya renovasi kamar tidur utama. Saat itu aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu memang uang bisnis, bukan uangku. Tapi sekarang... Habib mengepalkan tangannya di atas meja, matanya berkilat marah. "Sekarang kamu tahu mereka lebih mementingkan renovasi kamar daripada nyawa ibumu. Vina, orang-orang seperti ini tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Kalau kita menolak menandatangani, mereka akan memakai cara lain untuk menekanmu. Kalau kita menggugat cerai sekarang, prosesnya akan panjang dan melelahkan. Mereka akan memutarbalikkan fakta, menuduhmu sebagai istri yang tidak tahu berterima kasih." Vina menatap Habib dengan putus asa. "Lalu aku harus bagaimana, Bib?" Habib mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah. "Mereka memberimu pisau untuk membunuh masa depanmu. Bagaimana kalau kita gunakan pisau yang sama untuk menusuk balik mereka? Mereka serakah, mereka sombong,
Dan yang terpenting, mereka meremehkanmu. Inilah 3 hal yang akan kita manfaatkan untuk menghancurkan mereka. Habib kemudian memaparkan idenya. Sebuah rencana yang sangat berani, sangat berisiko. Namun jika berhasil akan memberikan hasil yang setimpal. Rencana untuk membuat dokumen tandingan, sebuah jebakan yang sempurna. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, Vina. Ini soal keadilan. Mereka menganggapmu bodoh dan lemah. Apa kamu siap menunjukkan pada mereka siapa dirimu yang sebenarnya? Tanya Habib. Tatapannya menusuk tajam, menantang Vina untuk mengeluarkan keberanian yang terpendam. Vina menatap mata temannya itu. Di sana ia tidak melihat keraguan, hanya keyakinan. Keraguan dalam dirinya sendiri pun sirna, digantikan oleh sebuah resolusi yang dingin dan sekeras baja. Ia bukan lagi Vina yang penurut dan penakut. Pengkhianatan telah membakar habis sisi lemahnya dan menyisakan tekad untuk membalas. Siapkan kertasnya, Habib, jawab Vina. Suaranya terdengar datar, namun mantap. Aku akan menjadi aktris terbaik yang pernah mereka lihat. Vina kembali ke rumah tepat sebelum waktu makan siang, menenteng beberapa kantong belanjaan yang sudah ia isi di pasar dekat kafe kenangan. Ia harus memastikan alibinya sempurna. Saat ia melangkah masuk, ia melihat Arfian dan Ibu Maya sedang duduk di ruang tengah. Wajah mereka tegang, jelas sekali menantikan kepulangannya. Begitu melihatnya, mereka langsung memasang senyum lega yang dipaksakan. Disinilah pertunjukan dimulai. Vina meletakkan belanjaannya di dapur, lalu menghampiri mereka dengan langkah pelan dan wajah yang dipenuhi penyesalan. Ia bahkan tidak berani menatap mata mereka secara langsung, sebuah gestur submisif yang sudah ia latih di dalam angkutan umum dalam perjalanan pulang. Ibu, Mas Arfian, panggilnya dengan suara pelan. Ia berhenti di hadapan mereka, menundukkan kepala. Vina minta maaf. Arfian dan Ibu Maya saling berpandangan. Alis mereka terangkat. Minta maaf untuk apa, Vin? Tanya Ibu Maya, nadanya masih terdengar dingin. Vina minta maaf soal semalam. Sejujurnya, semalam Vina bukan hanya pusing, tapi juga banyak pikiran. Vina sempat ragu dan berpikir yang tidak-tidak. Vina salah, lanjut Vina. Suaranya dibuat sedikit bergetar, seolah menahan tangis. Vina sudah pikirkan baik-baik selama di pasar tadi. Tentu saja Vina percaya sepenuhnya pada Ibu dan Mas Arfian. Kalian kan keluarga satu-satunya yang Vina punya sekarang. Mana mungkin kalian mau mencelakai Vina? Kata-kata itu bagaikan musik di telinga Arfian dan Ibu Maya. Ketegangan di wajah mereka luntur, digantikan oleh ekspresi puas dan superior. Mereka merasa telah menang. Vina yang lugu sudah kembali ke dalam kendali mereka. Nah, begitu dong, sayang, kata Arfian sambil menepuk-nepuk sofa di sebelahnya, menyuruh Vina duduk. Kami juga mengerti. Mungkin kamu hanya kaget. Makanya kami tidak marah. Kami tahu pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa semua ini demi kebaikanmu. Betul. Keluarga itu harus saling percaya. Apalagi kamu, Vina, kamu harus percaya penuh pada suamimu. Tambah Ibu Maya dengan nada menggurui. Vina mengangguk patuh. Ia mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan mata yang sengaja ia buat berkaca-kaca. Iya, Bu. Vina mengerti. Sekarang Vina siap menandatangani suratnya kapan saja. Senyum kemenangan terukir jelas di wajah ibu dan anak itu. Mereka mengira sandiwara telah berakhir. Padahal Vina baru saja akan memulai babak utamanya. Tapi Vina punya satu permintaan kecil. Bu, Mas, kata Vina dengan ragu-ragu. Anggap saja ini permintaan bodoh dari Vina, tapi ini sangat berarti buat Vina. Ibu Maya menyipitkan matanya lagi. Jejak kecurigaan muncul kembali. Permintaan apa? Vina memainkan ujung bajunya, sebuah gestur yang menunjukkan kegugupan dan kepolosan. Selama ini, Vina merasa belum bisa membuat Ibu dan Mas Arfian bangga. Tetangga di sekitar sini kadang masih suka bergosip. Bilang kalau Vina ini cuma menantu yang beruntung yang hanya numpang hidup enak. Kalimat itu tepat mengenai sasaran. Ibu Maya sangat membenci gosip dan terobsesi dengan citra keluarganya di mata masyarakat. Wajahnya langsung mengeras mendengar ucapan Vina. Vina melanjutkan. Makanya saat Vina tanda tangan surat sepenting itu nanti, boleh tidak kita adakan acara syukuran kecil-kecilan? Tidak perlu mewah,
Bu. Cukup undang Pak RT dan beberapa tetangga terdekat saja. Vina ingin mereka semua menjadi saksi. Saksi? Tanya Arfian, tidak mengerti arah pembicaraan Vina. Iya, Mas. Saksi, jawab Vina. Matanya kini berbinar dengan antusiasme palsu. Saksi betapa baiknya Ibu dan Mas Arfian yang sudah begitu peduli, begitu memikirkan dan mengatur masa depan Vina. Biar mereka lihat sendiri bahwa keluarga kita ini sangat harmonis. Biar mereka tidak lagi bisa merendahkan Vina dan yang terpenting, tidak lagi bisa merendahkan keluarga kita. Hening sejenak. Arfian dan Ibu Maya mencerna usulan itu. Otak licik mereka langsung bekerja melihat peluang emas di balik permintaan yang mereka anggap bodoh itu. Mengadakan acara syukuran dengan disaksikan tetangga itu sempurna. Ini akan menjadi bukti tak terbantahkan di hadapan publik tentang betapa murah hatinya mereka. Vina tidak hanya setuju menandatangani surat itu. Ia bahkan secara sukarela ingin mempublikasikan kebaikan hati mereka. Ini akan menjadi tameng yang sangat kuat bagi mereka di kemudian hari. Jika suatu saat Vina berani macam-macam, mereka bisa berkata, "Bagaimana mungkin kami berbuat jahat? Seluruh kampung menjadi saksi saat kami mengatur masa depannya." Sebuah senyum licik tersungging di bibir Ibu Maya. Ia menatap Arfian dan Arfian membalas dengan anggukan kecil. Mereka telah sepakat tanpa perlu bicara. Vina, kata Ibu Maya sambil tertawa kecil. Tawanya terdengar tulus untuk pertama kalinya. Ibu tidak menyangka pikiranmu sampai ke sana. Itu ide yang sangat cemerlang. Tentu saja boleh. Kamu memang menantu yang baik. Selalu memikirkan nama baik keluarga. Benar, sayang, ya bagus sekali. Timpal Arfian mengacak-acak rambut Vina dengan gerakan yang merendahkan. Kalau begitu kita atur saja acaranya akhir pekan ini. Biar ibu yang urus undangannya. Kamu bantu siapkan makanan ringan saja. Kita buat acara ini berkesan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Seru Vina dengan wajah berseri-seri seolah baru saja mendapatkan hadiah terindah dalam hidupnya. Sore itu, Vina menyibukkan diri di dapur. Sementara Ibu Maya dengan semangat menelepon beberapa tetangga dan Pak RT. Vina bisa mendengar nada sombong dalam suara ibu mertuanya saat ia bercerita akan mengadakan syukuran karena akan mengurus masa depan menantunya. Setiap kali mendengar itu, Vina hanya tersenyum tipis. Ia mengirim pesan singkat kepada Habib, umpan sudah dimakan. Mereka bahkan menelannya bulat-bulat bersama kailnya. Malam harinya, setelah semua orang tertidur, Vina berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang terlihat di cermin adalah wajah Vina yang lembut, penurut, dan sedikit naif. Wajah yang sama yang dilihat Arfian dan Ibu Maya setiap hari. Tapi Vina tahu di balik mata yang tampak polos itu, kini bersemayam seekor singa betina yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Tertawalah selagi kalian bisa, bisiknya pada bayangannya sendiri. Panggung sudah kusiapkan dan di atas panggung itu kalian sendiri yang akan memainkan peran utama dalam drama kejatuhan kalian. Jebakan telah terpasang, umpan telah ditelan. Kini ia hanya perlu menunggu dengan sabar hingga hari pertunjukan tiba. Hari-hari menjelang acara syukuran terasa aneh dan surreal. Suasana di dalam rumah berubah drastis. Arfian dan Ibu Maya yang biasanya irit bicara dan seringkali melontarkan kritik terselubung kini, berubah menjadi pribadi yang luar biasa ramah dan perhatian pada Vina. Setiap pagi Ibu Maya akan menanyakan Vina ingin sarapan apa. Setiap sore Arfian akan pulang kerja dengan membawa jajanan kesukaan Vina. Mereka membanjirinya dengan kebaikan palsu. Sebuah investasi keramahan yang mereka yakini akan terbayar lunas begitu tinta di atas surat warisan itu mengering. Mereka memperlakukannya bukan lagi seperti menantu, melainkan seperti seekor hewan ternak yang sedang digemukkan sebelum disembelih. Vina menerima semua perlakuan itu dengan senyum manis dan ucapan terima kasih yang tak henti-hentinya. Ia memainkan perannya sebagai wanita lugu yang terbuai oleh perhatian mendadak dengan sangat sempurna. Ia akan tersipu malu saat Arfian memujinya di depan ibunya, dan akan menunjukkan wajah penuh haru saat Ibu Maya memberinya sedikit uang belanja lebih untuk persiapan acara. Namun di dalam hatinya, setiap pujian terasa seperti hinaan, dan setiap senyum ramah terasa seperti seringai iblis. Ia mengumpulkan setiap perlakuan manis yang palsu itu, menyimpannya, dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk memperkuat tekadnya.
2 hari sebelum hari H, Vina meminta izin untuk pergi keluar. Bu, Mas, Vina mau ke toko kain sebentar. Vina ingin jahit baju baru yang pantas untuk acara lusa. Vina ingin terlihat pantas sebagai menantu ibu, katanya dengan nada manja. Ibu Maya yang sangat peduli pada citra langsung setuju. Bagus. Tentu saja kamu harus terlihat cantik. Ini pakai uang ini. Beli bahan yang paling bagus, katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ia ingin Vina terlihat seperti menantu dari keluarga terpandang. Sebuah properti pameran yang bisa ia banggakan di hadapan para tetangga. Tentu saja Vina tidak pergi ke toko kain. Tujuannya adalah sebuah kantor hukum kecil yang tidak mencolok di ruko bagian kota yang lain. Di sana Habib sudah menunggunya. Di atas mejanya tergeletak 2 map berwarna merah marun yang identik. Aku harus memesan khusus map ini agar warnanya sama persis, kata Habib sambil tersenyum tipis. Ia mendorong salah satu map ke arah Vina. Ini senjata kita. Vina membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kertasnya, jenis hurufnya, tata letaknya, semuanya sama persis dengan dokumen milik Arfian. Namun, judul yang tertera di halaman pertama membuat jantungnya berdebar lebih kencang karena campuran rasa takut dan pembalasan, surat pengalihan aset dan pengakuan utang. Habib mulai menjelaskan isinya dengan sabar, menunjuk setiap pasal penting. Pasal pertama, pengakuan utang. Di sini tertulis dengan jelas bahwa Tuan Arfian dan Ibu Maya mengakui memiliki utang kepadamu sebesar 500 juta rupiah. Angka ini berasal dari hasil penjualan tanah warisan ayahmu, ditambah bunga yang masuk akal selama 5 tahun. Ini adalah dasar hukum dari keseluruhan dokumen. Pasal kedua, pengalihan aset, lanjut Habib, membalik ke halaman berikutnya. Pasal ini menyatakan bahwa sebagai bentuk pelunasan utang tersebut, mereka setuju untuk menyerahkan dan mengalihkan hak kepemilikan beberapa aset. Aku sudah melakukan riset kecil. Aset yang kumasukkan di sini adalah rumah yang kalian tinggali sekarang, 1 unit rumah kontrakan 3 pintu di Jalan Mawar, dan saldo rekening bisnis mereka sebesar 300 juta rupiah. Ini setimpal dengan apa yang telah mereka ambil dan rencanakan untuk ambil darimu. Vina menelan ludah. Skala dari rencana ini tiba-tiba terasa begitu nyata dan besar. Ini bukan lagi sekadar memberi pelajaran, ini adalah sebuah perebutan kekuasaan secara total. Apakah ini tidak akan terlihat aneh, Bib? Mereka menandatangani surat yang isinya begitu merugikan. Tidak akan jika mereka tidak membacanya, jawab Habib dengan yakin. Dan mereka tidak akan membacanya. Orang serakah dan sombong selalu ceroboh. Vina, mereka sudah dibutakan oleh keyakinan bahwa kamu bodoh. Mereka hanya akan melihat halaman terakhir tempat tanda tanganmu berada. Pikiran mereka sudah dipenuhi oleh kemenangan. Mereka tidak akan waspada pada detailnya. Habib kemudian mengeluarkan sesuatu dari lacinya. Sebuah benda kecil berwarna hitam yang tampak seperti bros jilbab. Ini adalah alat perekam suara. Kualitasnya sangat jernih. Sebelum acara dimulai, pancing mereka untuk bicara. Katakan sesuatu yang bisa membuat mereka mengakui niat mereka secara verbal. Misalnya, tanyakan apa yang harus kamu lakukan setelah surat ditandatangani. Biasanya orang sombong tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan orang lain. Dapatkan pengakuan mereka. Ini adalah jaring pengaman kita, asuransi kita jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terakhir, mereka membahas bagian paling krusial, cara menukar dokumen. Mereka berlatih beberapa skenario. Habib menyarankan agar Vina menciptakan momen kekacauan kecil yang terkendali. Manusia itu mudah teralihkan perhatiannya. Vina, sebuah gelas yang jatuh, sebuah batuk yang keras. Apa saja bisa memecah fokus mereka selama beberapa detik. Dan beberapa detik adalah yang kamu butuhkan, jelas Habib. Latih gerakanmu. Bayangkan situasinya berulang-ulang di kepalamu sampai tubuhmu bergerak secara otomatis. Vina menggenggam map dan bros perekam itu. Benda-benda itu terasa begitu berat di tangannya, seolah nasibnya ditimbang di atasnya. Rasa takut masih ada, bersemayam di sudut hatinya. Takut jika ia gagal, takut jika rencananya terbongkar. Namun, rasa takut itu kini terkalahkan oleh sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit, pengkhianatan, dan keinginan untuk merebut kembali harga dirinya. Saat ia hendak pamit,
Habib menatapnya dengan tatapan serius. Mereka telah menulis naskah drama untuk kehancuranmu, Vina. Sekarang naskah ini ada di tanganmu. Pastikan mereka memainkan perannya dengan sempurna sampai tirai benar-benar ditutup. Jangan ragu, bahkan untuk sedetik pun. Vina mengangguk mantap. Aku tidak akan ragu. Ia meninggalkan kantor Habib dengan langkah yang lebih tegap. Di dalam tas belanjaannya, di antara gulungan kain murah yang ia beli sebagai alibi, tersembunyi sebuah dokumen yang akan mengubah takdir semua orang. Sabtu sore itu, ruang tamu rumah Arfian dan Ibu Maya telah disulap menjadi tempat pertemuan yang rapi. Karpet Persia terbaik digelar, toples-toples kue kering buatan Vina ditata apik di atas meja, dan aroma teh melati yang baru diseduh menguar di udara. Para tamu undangan yang terdiri dari beberapa tetangga terdekat dan pengurus RT setempat mulai berdatangan. Mereka menyalami Ibu Maya dan Arfian yang berdiri di depan pintu menyambut dengan senyum bangga. Vina dalam balutan gamis sederhana berwarna pastel yang ia jahit sendiri bergerak dengan cekatan di antara para tamu. Ia menyajikan, menawarkan kue, dan menjawab sapaan dengan senyum ramah yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia adalah potret menantu yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menebak badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Bros perekam suara yang diberikan Habib tersemat rapi di jilbabnya. Sebuah mata dan telinga rahasia yang mengawasi dan merekam segalanya. Sebelum acara puncak dimulai, Vina melihat kesempatan. Ia menghampiri Arfian dan Ibu Maya yang sedang berbincang di dekat dapur. Ia sengaja memasang wajah gugup dan polos. "Bu, Mas," Vina gugup sekali. Bisiknya memastikan suaranya cukup pelan, namun bisa ditangkap oleh alat perekam. Tapi Vina juga bahagia sekali. Setelah surat ini ditandatangani nanti, berarti Vina sudah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini seutuhnya, kan? Vina tidak perlu khawatir lagi soal masa depan. Arfian tertawa kecil, tawa yang penuh dengan nada merendahkan. "Tentu saja, sayang. Makanya cepat selesaikan saja formalitasnya. Kamu hanya perlu tanda tangan. Setelah itu serahkan semuanya pada kami. Otakmu yang sederhana itu tidak perlu pusing memikirkan hal-hal rumit seperti bisnis dan aset. Itu urusan laki-laki." Ibu Maya mengangguk setuju, menambahkan dengan nada menggurui yang tajam. "Benar," kata Arfian, "tugasmu itu melayani suami dan menjaga nama baik keluarga. Urusan harta biar kami yang atur. Itu sudah kodratnya seorang istri yang baik. Cukup menurut saja, maka hidupmu akan enak." Vina menunduk, menyembunyikan kilat kemenangan di matanya. Sempurna. Pengakuan yang arogan dan merendahkan itu kini telah terekam abadi. Umpan pertama telah berhasil. Acara pun dimulai. Ibu Maya berdiri dan memberikan kata sambutan. Dengan suara yang dibuat berwibawa, ia berbicara tentang pentingnya keharmonisan keluarga. Tentang bagaimana ia dan Arfian sebagai orang tua merasa bertanggung jawab untuk mengamankan masa depan menantu kesayangan mereka. Para tetangga mengangguk-angguk terkesan dengan pidato yang penuh kepalsuan itu. Akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Pak RT, seorang bapak parubaya yang dihormati diminta untuk duduk di meja utama sebagai saksi utama. Arfian dengan penuh gaya meletakkan sebuah map merah marun di tengah meja. Itu adalah map mereka berisi dokumen yang akan melucuti semua hak Vina. Sekarang atau tidak sama sekali. Vina yang sudah bersiap di dekat meja saji, mengangkat nampan berisi gelas-gelas teh yang baru diisi. Ini adalah bagian rencana yang paling mendebarkan. Ia berjalan perlahan menuju meja utama. Semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan Arfian yang tidak sabar dan tatapan Ibu Maya yang penuh kemenangan. 3 langkah dari meja Vina melakukannya. Ia sengaja mengaitkan kakinya sendiri ke kaki meja kecil di dekatnya. Membuatnya tersandung dengan cukup dramatis. "Aduh," pekiknya. Nampan di tangannya terlepas. Gelas-gelas pecah berhamburan di lantai, menciptakan suara keributan yang memekakan telinga. Air teh panas menyiprat, untungnya tidak mengenai siapapun atau dokumen di atas meja. Kekacauan kecil itu berhasil sempurna. Semua orang terlonjak kaget. Perhatian mereka 100% terpusat pada Vina dan pecahan beling di lantai. "Vina, kamu ini ceroboh sekali," bentak Ibu Maya. Refleksnya menunjukkan kekesalan sebelum ia sempat memasang kembali topengnya. "Maaf,
Bu. Maaf. Kaki saya tersandung. Isak Vina berjongkok seolah hendak memunguti pecahan kaca. Dalam momen sepersekian detik yang penuh kekacauan itu, saat semua orang sibuk menenangkan keadaan dan beberapa ibu-ibu membantunya, tangan Vina yang tidak terlihat bergerak cepat. Map merah marun yang berisi dokumen jebakan telah ia sembunyikan sebelumnya di bawah taplak meja yang menjuntai. Dengan satu gerakan kilat, ia menarik map asli dari atas meja dan mendorong map jebakannya ke tempat yang sama. Semuanya terjadi dalam kurang dari 2 detik. Ia kemudian bangkit. Wajahnya memerah karena malu dan takut yang dibuat-buat. Setelah beberapa menit kekacauan berhasil diredakan dan lantai dibersihkan, acara dilanjutkan. Arfian tampak sedikit kesal dengan penundaan itu. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita selesaikan saja acaranya, kata Arfian dengan tidak sabar. Ia membuka map yang ada di atas meja, map jebakan milik Vina. Dalam kesombongannya, matanya tidak lagi meneliti isinya. Ia sudah hafal di luar kepala apa yang seharusnya ada di sana. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, mendapatkan tanda tangan Vina. Vina duduk di kursinya, tangannya masih sedikit gemetar. Kali ini asli karena adrenalin. Ia mengambil pulpen dari atas meja. Lalu dengan gerakan pelan dan penuh hormat, ia menyodorkannya pada suaminya. Wajahnya adalah topeng kepolosan yang sempurna. Silakan, Mas Arfian, tanda tanganmu dulu sebagai pemimpin keluarga. Arfian mengambil pulpen itu dengan senyum puas yang ia arahkan kepada Pak RT dan para tetangga. Senyum yang seolah berkata, lihatlah. Istriku begitu patuh dan aku begitu berkuasa. Ia membubuhkan tanda tangannya dengan sebuah goresan yang mantap. Tepat di atas garis bertuliskan namanya sebagai pihak pertama. Tinta hitam itu meresap ke dalam serat kertas, mengering, dan menyegel nasibnya sendiri tanpa pernah ia sadari. Setelah goresan terakhir dari pulpen Arfian mendarat di atas kertas, sebuah senyum kemenangan yang tak tertahankan merekah di wajahnya. Ia mendorong map itu dengan gerakan mantap ke arah ibunya. Silakan, Bu, sebagai wali dan orang tua kami, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh para tamu, seolah sedang melakukan sebuah upacara yang agung. Ibu Maya tersenyum bangga. Senyum seorang dalang yang puas melihat bonekanya bergerak sesuai perintah. Ia mengambil pulpen dari tangan putranya, matanya sama sekali tidak melirik isi surat di hadapannya. Buat apa? Naskah drama ini adalah ciptaannya. Ia adalah sutradara sekaligus pemain utamanya. Pikirannya sudah melayang jauh, membayangkan hari di mana ia dan Arfian akan menguasai segalanya. Sementara Vina angkat kaki dari rumah itu tanpa membawa apapun. Dengan sebuah gerakan yang elegan, ia membubuhkan tanda tangannya tepat di bawah nama Arfian. 2 tanda tangan kini tertera dengan jelas, berdampingan menjadi simbol persekongkolan mereka. Kini semua mata beralih pada Vina. Momen puncak dari sandiwara ini telah tiba. Ibu Maya menggeser map yang sudah terbuka itu ke hadapan menantunya. Ujung jarinya menepuk-nepuk kertas itu dengan ringan, sebuah perintah tanpa suara. Sekarang giliranmu, Vina. Selesaikan, desis Ibu Maya pelan. Suaranya dipenuhi oleh rasa tidak sabar untuk segera mengakhiri permainan ini. Ruangan itu hening. Para tamu menahan napas, ikut merasakan sakralnya momen tersebut. Vina menatap dokumen di hadapannya. Ia bisa melihat dengan jelas 2 tanda tangan yang baru saja digoreskan, tanda tangan suaminya dan tanda tangan ibu mertuanya. Tinta itu masih tampak sedikit basah, berkilauan di bawah cahaya lampu. Tinta yang akan menghancurkan mereka. Dengan gerakan yang sangat pelan, seolah seluruh adegan ini terjadi dalam gerak lambat, Vina mengangkat pulpen. Ia memosisikan ujungnya tepat di atas garis titik-titik yang disediakan untuknya. Arfian mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya terpaku pada ujung pulpen itu, menanti goresan yang akan menyempurnakan kemenangannya. Ibu Maya tersenyum tipis, bibirnya nyaris membentuk seringai. Inilah saatnya. Namun goresan itu tidak pernah terjadi. Setelah jeda yang terasa seperti selamanya, Vina dengan tenang dan tanpa ekspresi meletakkan kembali pulpen itu di atas meja. Tindakannya yang tak terduga itu langsung menimbulkan efek. Senyum di wajah Arfian dan Ibu Maya membeku. Sebuah gumaman kebingungan mulai menyebar di antara para tamu. Kenapa ia berhenti? Apa yang terjadi? Arfian mengerutkan keningnya. Vina, ada apa lagi? Cepat tanda tangani,
perintahnya. Suaranya mulai kehilangan nada manisnya. Vina tidak menjawabnya. Sebaliknya ia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Gerakannya anggun dan penuh percaya diri. Seluruh sikap tubuhnya berubah. Pundaknya yang biasanya sedikit membungkuk kini tegap. Kepalanya yang sering menunduk kini terangkat tinggi. Tatapan matanya yang dulu selalu tampak ragu-ragu kini tajam dan fokus. Wanita yang berdiri di hadapan mereka sekarang bukanlah Vina yang mereka kenal. Ia memandang berkeliling pada para tamu, menyapu setiap wajah dengan tatapannya yang tenang. "Selamat sore, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," sapanya. Suaranya terdengar jernih dan mantap, memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada sedikit pun getaran gugup di sana. "Pertama-tama saya, Vina, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di rumah kami sore ini." Ia berhenti sejenak membiarkan kata-katanya meresap. Arfian dan Ibu Maya saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan kebingungan dan firasat buruk yang mulai merayap. Vina kemudian mengalihkan tatapannya kembali pada para tamu. Sorot matanya kini berkilat penuh arti. "Saya juga ingin berterima kasih karena Bapak dan Ibu semua sudah bersedia menjadi saksi." Lanjutnya menekankan kata saksi. "Saksi atas sebuah momen yang sangat bersejarah bagi saya." Ia mengambil jeda lagi, membangun ketegangan hingga mencapai puncaknya. Lalu dengan suara yang lebih keras dan jelas, ia menjatuhkan bomnya. "Terima kasih sudah bersedia menjadi saksi. Saksi atas penandatanganan surat di mana suami saya, Tuan Arfian, dan ibu mertua saya, Ibu Maya, baru saja secara sah dan sadar di hadapan kita semua menandatangani surat pengakuan utang dan pengalihan sebagian besar aset keluarga mereka kepada saya." Dunia seolah berhenti berputar, hening. Keheningan yang begitu pekat, hingga suara napas yang tercekat dari para tamu terdengar jelas. Wajah-wajah yang tadinya ramah dan santai kini berubah menjadi topeng kebingungan dan keterkejutan. Pak RT yang duduk paling dekat mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Wajah Arfian dan Ibu Maya berubah dari bingung menjadi pucat pasi dalam sekejap. Seolah darah telah tersedot habis dari wajah mereka. "Apa? Apa katamu?" desis Arfian. Suaranya bergetar. Ibu Maya hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya terpaku pada Vina dengan tatapan tak percaya. Seolah baru saja melihat hantu. Arfian adalah yang pertama tersadar dari keterkejutannya. Dengan gerakan kasar, ia menyambar lembaran kertas itu dari atas meja. Matanya yang membelalak liar langsung tertuju pada judul di bagian atas. Ia membacanya sekali, dua kali. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengejar setiap huruf. Surat pengalihan aset dan pengakuan utang. Sebuah erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Ia membalik halaman dengan panik. Matanya berlari liar membaca pasal-pasal tentang utang 500 juta rupiah, tentang pengalihan hak milik rumah, tentang penyerahan rumah kontrakan. Kepalanya berputar. Ini mimpi buruk. Ini tidak mungkin nyata. "Tidak!" teriaknya. Suaranya meledak seperti guntur, menghancurkan keheningan yang mencekam. "Ini bukan suratnya. Ini sihir apa, Vina? Apa yang sudah kamu lakukan?" "Hah?" Teriakan histerisnya menjadi sinyal dimulainya kekacauan. Ibu Maya akhirnya menemukan suaranya, namun yang keluar hanyalah jeritan melengking yang mengerikan. Ia menunjuk Vina dengan jari gemetar. Matanya merah menyala karena amarah dan syok. "Ular, dasar perempuan ular. Kau jebak kami." Para tetangga terlonjak dari kursi mereka. Suasana syukuran yang hangat kini berubah menjadi arena pertikaian yang ganas. Di tengah semua kekacauan itu, Vina berdiri tegak. Ia tidak gentar. Wajahnya tenang. Matanya menatap dingin pada dua orang yang sedang menggeliat dalam jebakan yang mereka gali sendiri. Amarah Arfian meledak tanpa kendali. Dengan napas yang memburu dan wajah merah padam, ia meremas dokumen di tangannya, berniat merobeknya menjadi serpihan tak berarti. Baginya, menghancurkan kertas itu sama dengan menghancurkan kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Surat sampah ini tidak sah. Ini penipuan. Raungnya, kedua tangannya sudah siap menarik kertas itu ke arah yang berlawanan. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah tangan yang kokoh mencengkeram pergelangan tangannya. Pak RT yang sejak tadi duduk tertegun, kini telah bangkit berdiri.
Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak serius dan berwibawa. "Tunggu dulu, Mas Arfian, jangan gegabah," kata Pak RT. Suaranya tenang namun tegas. "Apapun isinya tadi, Anda dan Ibu Anda menandatanganinya secara sadar tanpa ada paksaan. Kami semua di sini melihatnya. Merusak dokumen yang sudah ditandatangani di hadapan saksi adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan." Beberapa bapak-bapak lain tergerak oleh tindakan Pak RT ikut maju mendekat membentuk barikade informal antara Arfian dan Vina. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti duduk perkara masalah keluarga itu, tetapi mereka mengerti satu hal. Mereka baru saja menyaksikan sebuah prosesi resmi dan dokumen itu adalah buktinya. Arfian terperangah. Ia tidak menyangka para tetangga yang ia undang untuk menyaksikan kemenangannya kini malah berbalik menjadi penghalangnya. Di sudut lain, Ibu Maya benar-benar kehilangan kendali. Topeng keibuannya yang anggun telah luntur sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh kebencian. "Dasar perempuan tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Setelah semua yang kami berikan padamu, ini balasanmu. Kau pikir kau siapa? Hah? Hanya menantu miskin yang kami pungut." Cacinya, kata-katanya tumpah ruah seperti racun. Para tamu, terutama ibu-ibu, saling berbisik. Hinaan Ibu Maya yang terang-terangan itu justru semakin memperjelas siapa pihak yang jahat dalam drama ini. Mereka menatap Vina yang hanya berdiri diam menerima cacian itu dengan tatapan yang mulai berubah dari bingung menjadi simpati. Melihat semua orang tampak menyudutkan keluarganya, Vina tahu inilah saatnya untuk mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan ponselnya dan sebuah pengeras suara Bluetooth kecil yang sejak tadi tergeletak di rak pajangan. Ia menyambungkan kedua perangkat itu dengan cepat. "Mohon tenang sebentar, Bapak dan Ibu sekalian," kata Vina. Suaranya yang diperkuat oleh pengeras suara berhasil meredam keributan sejenak. "Saya tahu ini semua sangat membingungkan. Mungkin rekaman percakapan saya dengan suami dan ibu mertua saya beberapa saat sebelum acara ini dimulai bisa membantu menjelaskan mengapa saya terpaksa melakukan ini." Ia menekan tombol play. Suara tawa Arfian yang merendahkan langsung memenuhi ruangan. "Tentu saja, sayang, kamu hanya perlu tanda tangan. Setelah itu serahkan semuanya pada kami. Otakmu yang sederhana itu tidak perlu pusing memikirkan hal-hal rumit." Kemudian disusul oleh suara Ibu Maya yang dingin dan menggurui. "Benar," kata Arfian, "tugasmu itu melayani suami dan menjaga nama baik keluarga. Urusan harta biar kami yang atur. Itu sudah kodratnya seorang istri yang baik. Cukup menurut saja, maka hidupmu akan enak." Rekaman itu berakhir. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa 1000 kali lebih berat. Para tamu kini menatap Arfian dan Ibu Maya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi kebingungan, melainkan kejijikan. Semua sandiwara kebaikan hati mereka kini terungkap sebagai sebuah kebohongan busuk. Mereka tidak sedang mengamankan masa depan Vina. Mereka sedang merampoknya secara terang-terangan sambil menghinanya di belakang. Wajah Arfian berubah dari merah menjadi pucat seperti mayat. Ia terhuyung mundur seolah baru saja dihantam pukulan telak. Sementara Ibu Maya, napasnya tiba-tiba menjadi sesak. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Penghinaan publik ini, kegagalan total dari rencananya yang sempurna, adalah pukulan yang tidak sanggup ia terima. Ia mencengkeram dadanya, matanya membelalak ngeri, lalu tubuhnya terkulai lemas dan jatuh ke lantai. Pingsan. Kepanikan baru meledak. Beberapa ibu-ibu menjerit. Arfian tersentak dari keterkejutannya, panik melihat ibunya tergeletak tak berdaya. Ruangan itu kini menjadi lautan kekacauan. Arfian yang meraung-raung memanggil nama ibunya, para tamu yang panik dan saling bicara, dan Vina yang berdiri tegak di tengah badai. Tepat di puncak kekacauan itulah pintu depan rumah terbuka. Seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan kerja yang tajam melangkah masuk. Ia membawa sebuah tas kerja kulit dan memancarkan aura profesionalisme yang tenang. Kehadirannya yang tiba-tiba dan kontras dengan suasana yang kacau balau itu, berhasil menarik perhatian semua orang. Pria itu adalah Habib. Ia berjalan lurus tanpa ragu, melewati kerumunan tamu yang memberinya jalan, dan berhenti tepat di samping Vina. Ia meletakkan tangannya dengan ringan di bahu Vina, sebuah gestur dukungan yang kuat. "Selamat sore," sapanya. Suaranya tenang, namun cukup keras untuk memotong keributan.
Sepertinya ada sedikit keributan di sini. Saya Habib, kuasa hukum dari Ibu Vina Anindita. Saya rasa klien saya membutuhkan perwakilan hukum saat ini. Mata Arfian yang berlinang air mata menatap liar ke arah Habib lalu ke Vina. Jadi perempuan ini tidak bekerja sendiri. Semua ini sudah direncanakan. Habib mengabaikan tatapan Arfian. Ia memandang berkeliling pada pemandangan di hadapannya. Ibu Maya yang pingsan di lantai, para tetangga yang syok, dan Pak RT yang masih memegang dokumen berharga itu dengan bingung. Kemudian ia menoleh pada Pak RT. Bapak Ketua RT, terima kasih sudah mengamankan barang bukti. Bisa saya lihat dokumen yang sudah ditandatangani dan disaksikan secara sah tersebut? Kita perlu memastikan semuanya sesuai prosedur sebelum melangkah lebih jauh. Kedatangan Habib menjadi titik balik. Ini bukan lagi sekadar pertikaian keluarga yang memalukan. Ini telah resmi menjadi sebuah sengketa hukum. Dan dari kelihatannya Arfian dan Ibu Maya telah kalah telak bahkan sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Kehadiran Habib mengubah total dinamika ruangan. Kekacauan emosional yang tadinya mendominasi kini dipaksa mundur oleh aura hukum yang dingin dan prosedural. Para tamu yang tadinya panik kini menjadi penonton yang terpaku, menyaksikan babak baru yang jauh lebih serius. Habib menerima dokumen dari tangan Pak RT dengan hormat. Ia memeriksanya dengan teliti, memastikan tanda tangan Arfian dan Ibu Maya asli dan tidak ada cacat. Terima kasih, Pak RT. Semuanya tampak sempurna, ditandatangani di atas meterai yang cukup dengan banyak saksi. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mutlak, katanya dengan suara yang jelas memastikan semua orang mendengarnya. Sementara itu, Ibu Maya akhirnya siuman berkat bantuan beberapa ibu-ibu. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Habib yang tenang dan Vina yang berdiri tegak di sampingnya. Realitas menghantamnya kembali seperti gelombang pasang. Ia mencoba untuk berteriak lagi, tetapi yang keluar hanyalah isakan lemah. Kekuatannya telah terkuras habis. Proses hukum setelah hari itu berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan. Arfian dan Ibu Maya mencoba menyewa pengacara untuk membatalkan surat tersebut dengan alasan penipuan dan pemaksaan. Namun, usaha mereka sia-sia. Habib telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Di hadapan mediator, ia tidak hanya menunjukkan dokumen yang sah, tetapi juga memutar kembali rekaman suara pengakuan niat jahat mereka. Ditambah lagi kesaksian dari belasan tetangga dan Pak RT yang hadir di acara syukuran itu, menjadi paku terakhir di peti mati pembelaan mereka. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa mereka menandatangani surat itu secara sukarela, bahkan dengan penuh kebanggaan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pengadilan mengesahkan surat pengalihan aset tersebut. Kepemilikan rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Ibu Maya beserta rumah kontrakan 3 pintu, yang menjadi sumber pendapatan pasif mereka kini resmi beralih atas nama Vina. Tidak hanya itu, rekening bank bisnis mereka juga dibekukan dan sebagian isinya ditransfer ke rekening baru Vina sebagai pelunasan utang. Kabar kejatuhan keluarga terpandang itu menyebar seperti api di seluruh lingkungan dan kota. Arfian dan Ibu Maya yang dulunya selalu berjalan dengan dagu terangkat kini, menjadi bahan cemoohan dan gosip di setiap sudut. Mereka kehilangan segalanya, harta, reputasi, dan harga diri. Arfian yang tidak pernah bekerja keras seumur hidupnya, karena selalu bergantung pada bisnis keluarga, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa rumah dan dengan sisa uang yang menipis, ia terpaksa menjual mobilnya dan pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota bersama ibunya. Ibu Maya yang terbiasa hidup dilayani jatuh sakit-sakitan karena stres dan depresi. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini tampak kuyu dan 10 tahun lebih tua. Suatu sore saat Vina sedang mengawasi beberapa tukang yang mulai merenovasi rumah barunya, sebuah mobil butut berhenti di depan gerbang. Arfian keluar dari mobil itu. Penampilannya sungguh menyedihkan. Pakaiannya lusuh, wajahnya tidak terawat, dan tatapan matanya kosong. Ia berjalan mendekati Vina. Lalu tanpa diduga, ia bersujud di kakinya. Air matanya mengalir deras membasahi debu. Vina, aku mohon. Maafkan aku. Maafkan kami, isaknya terseduh-seduh. Aku mengaku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan dan omongan ibu. Kembalikan rumah ini pada kami. Aku mohon, kami tidak punya apa-apa lagi. Vina menatap punggung pria yang gemetar di kakinya itu. Pria yang pernah ia cintai dengan tulus.
Pria yang telah mengkhianatinya dengan begitu kejam. Tidak ada lagi rasa cinta di hatinya. Yang ada hanyalah rasa hampa dan dingin. Ia sudah terlalu banyak menangis untuk orang ini. Vina melangkah mundur menjauh dari jangkauan Arfian. Tepat saat itu, seorang kurir berhenti di depan rumah. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Vina. Vina membukanya di hadapan Arfian. Isinya adalah surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama. Vina menjatuhkan amplop itu ke tanah, tepat di sebelah Arfian yang masih bersujud. "Ini jawabanku, Mas," katanya dengan suara yang datar dan tanpa emosi. "Permohonan maafmu tidak bisa mengembalikan kepercayaan dan tahun-tahun hidupku yang sudah kamu sia-siakan." Vina berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah yang kini menjadi istananya. Istana yang ia menangkan dari pertempuran melawan kezaliman. Ia tidak pernah menoleh ke belakang lagi, meninggalkan Arfian yang meraung dalam penyesalan di tengah debu jalanan. Karma telah dipanen dan rasanya begitu menyakitkan bagi mereka yang menanamnya. 1 tahun berlalu dengan cepat, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus pembangun bagi Vina. Ia bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya yang dulu selalu digulung rapi kini dipotong dengan gaya modern yang membingkai wajahnya yang kini selalu memancarkan kepercayaan diri. Ia telah menjual rumah kontrakan 3 pintu dan menggunakan uangnya sebagai modal untuk mewujudkan mimpi lamanya. Ia membuka sebuah butik dan kafe dengan konsep yang unik di pusat kota. Tempat itu ia beri nama Fajar Baru. Sebuah nama yang melambangkan kehidupannya yang baru. Dengan kerja keras dan bakat desain yang selama ini terpendam, bisnisnya berkembang pesat. Kafe itu selalu ramai dikunjungi anak-anak muda dan butiknya menjadi buah bibir di kalangan para sosialita kota. Vina yang dulu hanya dikenal sebagai menantu penurut, kini dikenal sebagai Vina Anindita, seorang pengusaha wanita yang sukses dan mandiri. Ia menjadi inspirasi. Rumah besar peninggalan mertuanya tidak ia tinggali. Ia mengubahnya menjadi sebuah rumah singgah gratis bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Bekerja sama dengan sebuah yayasan sosial yang dikelola oleh Habib. Ia ingin tempat yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya itu, berubah menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Suatu sore yang cerah, Vina sedang duduk di salah satu meja di kafenya, tertawa lepas bersama beberapa teman barunya. Tawa itu terdengar renyah dan tulus. Tawa seseorang yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di tengah obrolan mereka, tanpa sengaja matanya melirik ke seberang jalan. Pemandangan di sana membuatnya terdiam sejenak. Di depan sebuah ruko yang ramai, seorang pria dengan seragam lusuh berwarna oranye sedang sibuk mengatur sepeda motor. Wajahnya legam terbakar matahari, tubuhnya lebih kurus, dan gerakannya tampak lesu. Pria itu adalah Arfian yang kini bekerja sebagai juru parkir. Tidak jauh darinya, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput kesedihan sedang duduk di atas dingklik kecil. Di hadapannya ada sebuah tampah berisi beberapa bungkus kue basah yang dijajakannya kepada pejalan kaki. Wanita itu adalah Ibu Maya. Entah bagaimana, tatapan mereka bertiga bertemu dalam satu momen singkat. Di mata Arfian dan Ibu Maya, Vina melihat campuran yang menyakitkan antara penyesalan, iri hati, dan kekalahan yang telak. Mereka melihat semua yang seharusnya menjadi milik mereka. Kini dinikmati oleh wanita yang dulu mereka anggap bodoh. Vina menatap mereka sejenak. Tidak ada rasa benci atau dendam yang tersisa di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang mendalam. Ia telah melewati badai itu dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak membalas tatapan mereka dengan kesombongan. Sebaliknya, ia hanya memberikan sebuah senyum tipis. Senyum yang tenang dan penuh kemenangan sebelum akhirnya berbalik dan kembali melanjutkan obrolan hangat dengan teman-temannya. Ia tidak lagi peduli pada masa lalunya. Ia telah memenangkan kembali hartanya. Tetapi yang lebih penting, ia telah memenangkan kembali hidupnya, kebahagiaannya, dan harga dirinya. Fajar yang baru telah menyingsing untuknya dan langit di hadapannya tampak begitu cerah dan tak terbatas. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah lunas terbayar, dan sang protagonis telah mendapatkan akhir yang paling memuaskan. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. 5 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Sebuah rentang waktu yang cukup untuk meruntuhkan sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas keserakahan dan mendirikan sebuah legasi baru yang berfondasikan kekuatan dan welas asih. Di halaman belakang, sebuah rumah besar yang megah,
musik jazz yang lembut mengalun, berpadu dengan tawa dan percakapan hangat. Ratusan lampion kecil berkelip di antara dahan-dahan pohon mangga. Cahayanya yang hangat menerangi puluhan wajah yang berseri-seri. Ini adalah malam perayaan ulang tahun kelima berdirinya butik kafe Fajar Baru, dan yang lebih penting rumah singgah harapan. Sebuah nama baru yang diberikan Vina untuk rumah yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya. Vina Anindita berdiri di dekat teras memegang segelas jus markisa dingin. Penampilannya malam ini sungguh memukau. Ia mengenakan gaun rancangannya sendiri, sebuah gaun panjang berwarna biru malam yang sederhana namun elegan menonjolkan auranya yang tenang dan berwibawa. Ia bukan lagi Vina yang pemalu atau Vina yang terbakar amarah. Ia adalah Vina yang utuh, seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dengan merangkul masa lalunya tanpa membiarkannya membelenggu masa depannya. Matanya menyapu kerumunan. Ada para stafnya yang loyal, para pelanggan setia, pejabat pemerintah daerah yang kini menjadi mitra kerjanya, dan yang paling membuatnya bahagia, serombongan perempuan dengan senyum tegar di wajah mereka. Mereka adalah para penghuni dan alumni Rumah Singgah Harapan. Beberapa dari mereka datang sambil menggandeng anak-anak mereka yang tertawa riang. Sebuah pemandangan yang tak ternilai harganya. Seorang wanita muda menghampirinya. Namanya Sari, salah satu penghuni pertama rumah singgah itu. Ia datang 5 tahun lalu dengan wajah lebam dan jiwa yang hancur, melarikan diri dari suami yang abusif. Malam ini, ia datang sebagai kepala koki di sebuah hotel bintang 4. Matanya berbinar penuh percaya diri. "Mbak Vina, selamat ya," kata Sari tulus. "Saya tidak akan pernah bisa melupakan hari pertama saya tiba di sini." Mbak memeluk saya dan berkata, "Di sini kamu aman. Di sini kita mulai lagi dari awal." Kata-kata itu, "Mbak," kata-kata itu menyelamatkan hidup saya. Vina tersenyum hangat, matanya sedikit berkaca. Ia meraih tangan Sari. "Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Sari. Aku hanya membukakan pintu. Kamu sendiri yang punya keberanian untuk melangkah masuk dan terus berjalan. Aku sangat bangga padamu." Setelah Sari berlalu, sesosok pria yang dikenalnya dengan baik menghampirinya. Habib dengan setelan santai tanpa dasi tampak sama tajamnya seperti 5 tahun lalu. Namun sorot matanya kini jauh lebih lembut terutama saat menatap Vina. Persahabatan mereka telah tumbuh menjadi sebuah ikatan yang dalam. Sebuah kemitraan yang didasari oleh rasa saling menghormati yang luar biasa. "Pesta yang hebat, Vin," kata Habib berdiri di sampingnya. Siapa sangka rumah yang dulu menjadi pusat konspirasi jahat, sekarang menjadi pusat perayaan dan harapan. "Bukankah itu ironi yang paling indah?" sahut Vina sambil menatap rumah itu. "Kadang aku masih berpikir, seandainya dulu aku tidak pernah mengalami semua itu, akan jadi seperti apa aku sekarang. Mungkin kamu akan tetap menjadi istri yang sempurna, melayani suami yang tidak menghargaimu, hidup dalam sangkar emas yang perlahan-lahan merenggut jiwamu," jawab Habib jujur. Rasa sakit itu, Vina, betapapun mengerikannya, ternyata adalah gerbang menuju dirimu yang sebenarnya. Mereka terdiam sejenak, merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dari pertemuan rahasia di kafe kecil, hingga pertarungan hukum yang sengit, mereka telah menang, tetapi kemenangan sesungguhnya bukanlah saat palu hakim diketuk. Kemenangan sesungguhnya adalah pemandangan di hadapan mereka malam ini. Di belahan kota yang lain, di sebuah kamar kontrakan yang sempit dan pengap, tidak ada perayaan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Arfian duduk di tepi ranjangnya yang reot. Di usianya yang hampir 40 tahun, ia tampak jauh lebih tua. Rambutnya mulai menipis dan memutih di beberapa bagian, dan bahunya yang dulu tegap kini membungkuk kalah. Pekerjaannya sebagai juru parkir tidak bertahan lama. Egonya yang tinggi tidak sanggup menerima perintah dan cemoohan. Ia mencoba peruntungan lain. Menjadi calo, terlibat skema investasi bodong, mencoba berutang untuk memulai usaha kecil. Semuanya gagal. Ia tidak memiliki keterampilan, etos kerja, atau ketekunan yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu dari nol. Ia hanya tahu cara mengambil, bukan menciptakan. Di dinding kamarnya yang kusam, tergantung sebuah foto pernikahan berdebu, foto dirinya dan Vina. Vina dalam foto itu tersenyum malu-malu. Tatapannya penuh cinta dan harapan. Arfian menatap foto itu setiap malam bukan karena merindukan Vina, tetapi karena merindukan kehidupan yang direpresentasikan oleh foto itu.
Kehidupan yang nyaman, yang terjamin, kehidupan di mana ia adalah raja. Penyesalannya bukanlah karena ia telah mengkhianati cinta seorang wanita baik, melainkan karena ia telah salah perhitungan. Ia menyesali kebodohannya karena meremehkan Vina, bukan karena telah menyakitinya. Karma untuknya bukanlah kemiskinan materi semata, melainkan kekosongan jiwa yang abadi. Tumpukan koran bekas tergeletak di sudut kamarnya. Di halaman depan salah satu koran itu, sebuah artikel memuat foto Vina yang sedang tersenyum saat menerima penghargaan perempuan inspiratif tahun ini dari wali kota. Arfian telah membaca artikel itu puluhan kali. Membaca bagaimana Vina tidak hanya berhasil membangun bisnis, tetapi juga mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain dengan mengubah rumah rampasannya menjadi surga bagi yang teraniaya. Kesadaran yang paling menyakitkan baginya adalah ini. Vina tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, ia mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan mulia. Sesuatu yang ia dan ibunya dengan segala keserakahan mereka tidak akan pernah bisa bayangkan. Setiap akhir pekan, Arfian mengunjungi ibunya. Ibu Maya kini tinggal di sebuah panti jompo sederhana yang dikelola pemerintah. Stroke ringan yang menyerangnya setelah vonis pengadilan 5 tahun lalu telah merenggut sebagian ingatannya dan hampir seluruh harga dirinya. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di kursi roda, menatap kosong ke taman. Kadang ingatannya akan kembali dalam kilasan-kilasan yang kabur. "Arfi," bisiknya pada suatu kunjungan, suaranya serak. "Rumah kita perempuan ular itu mengambil rumah kita. Kenapa kamu diam saja? Kamu laki-laki rebut kembali. Rebut kembali semuanya." Arfian hanya bisa menunduk, menggenggam tangan ibunya yang keriput. "Sudah tidak ada yang bisa direbut lagi, Bu. Semuanya sudah hilang." Ibunya tidak mengerti. Ia akan kembali bergumam tentang masa lalu, tentang pesta-pesta meriah, tentang perhiasan emas, tentang menantu penurut yang ternyata adalah iblis berwajah malaikat. Ia terpenjara dalam reruntuhan ingatannya, sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kurungan penjara fisik. Kembali ke pesta di rumah Singgah Harapan. Habib mempersilakan Vina untuk naik ke panggung kecil yang telah disiapkan. Semua mata kini tertuju padanya. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah penuh harapan di hadapannya. "Selamat malam dan terima kasih sudah hadir." Mulainya, suaranya tenang dan hangat. 5 tahun lalu, saya memulai sebuah babak baru dalam hidup saya. Sebuah fajar baru. Seperti fajar, awalnya terasa dingin dan gelap. Ada ketakutan, ada keraguan. Tapi saya belajar satu hal yang sangat penting. Fajar tidak akan pernah menyingsing jika kita tidak berani melewati malam yang paling gelap. Ia tidak menceritakan detail pengkhianatan yang ia alami. Ia tidak perlu lagi. Kisahnya kini telah bertransformasi. "Rumah ini," lanjutnya sambil merentangkan tangan, "bagi saya dulu adalah simbol dari keterkungkungan. Hari ini saya ingin kita semua melihatnya sebagai simbol dari kemungkinan. Kemungkinan untuk bangkit, kemungkinan untuk membangun kembali, kemungkinan untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Setiap dari kita pernah merasakan malam gelap kita masing-masing. Tapi lihatlah sekeliling Anda. Anda tidak sendirian. Dan percayalah, fajar selalu menanti bagi mereka yang cukup berani untuk menyambutnya." Tepuk tangan meriah membahana, tulus dan penuh haru. Setelah pidatonya selesai, Vina berjalan menuju teras depan mencari sedikit udara segar. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. 5 tahun lalu, dari jendela kamarnya di rumah ini, ia juga menatap langit yang sama dengan hati yang hancur dan masa depan yang tampak buram. Kini semuanya berbeda. Ia tidak lagi memikirkan Arfian atau Ibu Maya. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang tebal. Dendam yang dulu membara telah lama padam, berganti menjadi rasa syukur yang dalam. Kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia berhasil merebut kembali hartanya. Kemenangan terbesarnya adalah momen ini. Saat ia bisa berdiri di tempat yang sama, bernapas dengan lega, dan merasakan kedamaian yang sejati di dalam hatinya. Ia telah memenangkan pertempuran itu bukan untuk menghancurkan musuhnya, tetapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Dan dalam kebebasan itu, ia tidak hanya menemukan kembali hidupnya, ia telah menemukan tujuan hidupnya. Fajar yang baru itu ternyata bukan hanya sebuah nama, melainkan sebuah janji yang telah ia penuhi untuk dirinya sendiri.
Dan kini ia membagikan cahayanya kepada dunia.